Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, semangat. Itu kalian perlukan untuk belajar sebaik-baiknya. Kalian sudah siap belajar? Rapikan pakaian kalian. Oh ya, kalian sudah berdoa belum? Ayo, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah siap, mari kita belajar. Masih ingat materi sebelumnya? Ya, perakitan produk. Kalian masih ingat, kalian anak pandai. Kalian pernah membaca modul perakitan produk yang Ibu siapkan di e-learning, dan kalian sudah melihat video pembelajaran tentang perakitan produk sebelumnya. Mari kita simak materi kita tentang perakitan produk selanjutnya. Terus semangat, kita masih di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi perakitan produk. Kompetisi dasar 31.3 menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa, dan KD 4.13 melakukan perakitan produk barang dan jasa. Agar cepat sampai, kita tahu tujuan pembelajaran kita. 1. Memahami pengertian dan prinsip perakitan. 2. Menerangkan proses perakitan dan mengetahui metode-metode perakitan. 3. Menganalisis sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. 4. Mengetahui rancangan perakitan. Masih ingat pembelajaran kita? Ya, di minggu lalu, di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang materi teori dasar perakitan. Kita masuk ke dalam teori dasar sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Di video ini kita akan membahas dua materi, yaitu sistem perakitan dan keseimbangan lintasan dan rancangan perakitan. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Sistem perakitan ada beberapa sistem. Ada beberapa sistem perakitan yang sering kita jumpai di beberapa industri. 1. Sistem perakitan tunggal manual. 2. Sistem perakitan otomatis. Dan sistem lintasan perakitan manual. Stasiun perakitan tunggal manual, pada proses perakitan ini dilakukan di satu tempat kerja yang terdiri dari satu atau lebih pekerja, tergantung dari ukuran produk dan rata-rata produksi. Sedangkan sistem perakitan otomatis, proses perakitannya banyak menggunakan permesinan dan peralatan otomatis. Biasanya menggunakan teknologi robot atau operasi perakitan. Yang ketiga, lintasan perakitan manual atau aliran manual. Sering dipakai pada industri-industri yang berproduksi dengan kapasitas besar biasanya. Salah satu keuntungan sistem ini yaitu adanya spesialisasi. Terminologi keseimbangan lintasan. Sebelum mempelajari keseimbangan lintasan, yuk ada baiknya kita mengenal beberapa istilah penting yang merupakan kata kunci dari pemahaman keseimbangan lintasan. Istilah-istilah tersebut sama-sama kita pelajari. 1. Elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Jumlah total dari elemen kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perakitan dilambangkan dengan huruf N kecil, sedangkan elemen kerja dilambangkan dengan I kecil. Yang kedua, elemen kerja minimum. Elemen kerja minimum yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Pembagian ini dilakukan agar tugas yang ada dapat dibagi secara merata sepanjang lintasan. Yang ketiga, total waktu pengerjaan. Total waktu pengerjaan yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang ketiga, waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Selanjutnya, waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Yang terakhir adalah diagram pendahuluan atau precedence diagram, yaitu suatu grafik
yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Keseimbangan lintasan. Istilah keseimbangan lintasan sering disebut juga keseimbangan lini perakitan. Asumsi-asumsi keseimbangan lintasan. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk mempelajari keseimbangan lintasan ada di dalam modul. Anda jawab di laman tugas Anda di e-learning. Silakan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Keseimbangan lintasan ada metode bobot posisi, metode pembebanan berurutan, metode pendekatan wilayah, metode large candidate. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah sampai selesai menonton video ini. Kita masuk ke dalam materi terakhir, yaitu rancangan perakitan. Rancangan untuk perakitan merupakan bagian dari sistem rancangan untuk manufaktur. Perakitan memegang peranan penting dalam proses manufaktur suatu produk. Dalam perakitan, semua komponen datang secara bersama, sehingga semua kesalahan ataupun kekurangan yang ditimbulkan pada awal proses menjadi terlihat. Misalnya, jika rancangan kurang baik, maka akan kesulitan dalam perakitannya. Apalagi jika adanya kesalahan dalam toleransi, sehingga komponen tidak dapat dirakit dengan baik tentunya. Metode Bouchard-Dehart untuk rancangan perakitan manual atau disebut juga DFA. Metode ini didasarkan pada studi yang mendalam dari operasi perakitan. Metode ini bertujuan menentukan parameter operasional untuk menyelesaikan persoalan biaya dan waktu perakitan. Studi-studi percobaan telah dilakukan untuk mengukur pengaruh dari simetrik ukuran, berat, ketebalan, dan fleksibilitas pada waktu angkat manual. Efisiensi perakitan assembly efisiensi ada dua faktor utama yang mempengaruhi biaya perakitan dari suatu produk, yaitu jumlah total dari komponen dalam suatu produk dan kenyamanan pembawaan, pemasukan, dan pengikatan rakitan dari produk. Klasifikasi sistem untuk pembawaan manual atau classification system for manual handling. Klasifikasi sistem adalah pengelompokan dari waktu-waktu standar perakitan dengan kriteria pengelompokan yang mempengaruhi waktu perakitan ini. Proses perakitan dibagi menjadi dua kategori operasi, yaitu pembawaan manual dan pemasukan dan pengikatan manual. Pengaruh sistem simetris komponen pada waktu pembawaan. Pembawaan komponen dalam operasi perakitan berarti memegang atau grasp, pindah atau move, orientasi atau orient, dan penempatan atau place. Satu dari kunci keistimewaan komponen yang berakibat pada waktu bagi pemegangan dan orientasi pada geometri. Hal ini menyangkut pertanyaan apakah komponen berupa simetri atau tidak. Oleh karena itu, perlu didefinisikan mengenai simetri komponen, karena simetri komponen digunakan untuk memilih operasi perakitan yang sesuai. Klasifikasi sistem untuk pemasukan dan pengikatan manual. Klasifikasi sistem for manual and fastening. Langkah kedua dari operasi perakitan yaitu proses pemasukan, pemasangan, dan pengikatan atau pengencangan. Kedua hal tersebut menitik beratkan pada interaksi antara mempertemukan komponen sebagai kontak mereka dan menggabungkannya. Pengaruh simetris komponen pada waktu pembawaan. Pembawaan komponen dalam operasi perakitan berarti memegang atau grasp, pindah atau move, orientasi atau orient pada penempatan atau place komponen. Klasifikasi sistem untuk pemasukan dan pengikatan manual atau classification system for manual and fastening.
Langkah kedua dari operasi perakitan yaitu proses pemasukan, pemasangan, dan pengikatan atau pengencangan. Kedua hal tersebut menitikberatkan pada interaksi antara mempertemukan komponen sebagai kontak mereka dan menggabungkannya. Ergonomi dan sistem kerja dalam perakitan. Ergonomi atau human factors adalah ilmu yang membahas tentang kelebihan dan keterbatasan manusia dan secara sistematis memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan rancang bangun sehingga dapat berbentuk produk, sistem atau lingkungan kerja yang lebih baik. Perakitan adalah suatu proses penggabungan beberapa komponen, baik barang jadi, barang setengah jadi, menjadi produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi komponen pendukungnya. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi perakitan. Jika perlu paham, buka modul materi yang telah Ibu siapkan di e-learning dan dapat bertanya di forum diskusi. Kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu tahu bila tujuan yang tampaknya tepat untukmu dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, betapapun sulit jalannya. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.